Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Yulianti SPD MPD, Guru SMP Negeri 2 Nalumsari, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Perkenankan, saya di sini akan memaparkan materi demonstrasi kontekstual modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Di sini saya dibersamai oleh Bapak Fauzi sebagai fasilitator dan Bapak David sebagai PP. 5 nilai guru penggerak yang harus kita miliki sebagai seorang guru adalah: yang pertama, berpihak pada murid; yang kedua, mandiri; yang ketiga, reflektif; yang keempat, kolaboratif; dan yang kelima adalah inovatif. Berkaitan dengan 5 nilai guru penggerak tersebut, muncul suatu pertanyaan, yaitu bagaimana gambaran diri saya di masa depan setelah mengikuti rangkaian pendidikan guru penggerak. Saya membayangkan sudah menjadi guru penggerak selama 3 tahun. Setelah 3 tahun menjadi seorang guru penggerak, saya berharap saya mempunyai nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik murid. Membangun pembelajaran sepanjang hayat, membangun pengembangan karakter murid, serta menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar murid dapat belajar dengan rasa senang dan tidak tertekan. Gambaran dari perwujudan nilai berpihak pada murid yang pertama adalah memberikan pelayanan pendidikan yang mengutamakan kebutuhan dan karakteristik murid. Di sini saya memberikan kebebasan kepada murid untuk memilih ekstrakurikuler yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan yang membangun karakter murid. Di sini saya memberikan pendidikan dan pembelajaran mengenai agama, mengenai sopan santun, dan mengenai etika di dalam sekolah yang nantinya akan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, serta pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam pembelajaran yang menyenangkan ini, saya menerapkan suatu permainan di dalam pembelajaran, seperti saya menerapkan permainan maling dan polisi untuk menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian nilai yang kedua adalah nilai mandiri. Sebagai seorang guru, saya harus mempunyai nilai mandiri. Mandiri berarti seorang guru mampu senantiasa mendorong dirinya sendiri untuk melakukan aksi serta mengambil tanggung jawab atas segala yang terjadi pada dirinya. Seorang guru harus mampu memotivasi diri sendiri tanpa menunggu adanya perintah dari atasan atau orang lain. Nilai yang menggambarkan dari kegiatan yang mewujudkan nilai mandiri adalah: 1. Saya merencanakan dan melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran yang saya lakukan di kelas secara mandiri. Kemudian saya melakukan pelatihan secara mandiri tanpa ada perintah atau paksaan dari orang lain. Kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan secara mandiri yang disediakan oleh Kemendikbudristek, yaitu yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar untuk mempelajari tentang implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian nilai selanjutnya adalah reflektif. Sebagai seorang guru, saya harus mempunyai nilai reflektif. Reflektif berarti seorang guru harus mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri atau pada orang lain.
membuka diri terhadap pengalaman yang baru dilaluinya, mengevaluasi terhadap apa yang sudah dilaksanakan secara baik ataupun belum baik, kemudian meminta dan menerima umpan balik dari orang lain. Gambaran kegiatan yang mewujudkan nilai reflektif yang sudah saya lakukan dan akan saya lakukan terus-menerus adalah melakukan evaluasi pembelajaran sebagai bahan perbaikan pembelajaran, kemudian mengevaluasi terhadap apa yang sudah saya laksanakan, kemudian meminta dan menerima umpan balik dari orang lain. Kemudian nilai selanjutnya adalah kolaboratif. Sebagai seorang guru, saya akan menjalin hubungan yang baik dan harmonis dengan semua pihak yang terlibat di dalam pembelajaran. Hubungan baik dan harmonis ini untuk memajukan dan memperbaiki pembelajaran kepada murid. Hubungan yang baik dan harmonis ini saya lakukan dengan murid, dengan rekan sejawat, dengan orang tua atau wali murid maupun komunitas praktisi di lingkungan kerja saya. Gambaran kegiatan yang mewujudkan nilai kolaboratif saya adalah yang pertama, saya berkolaborasi dengan murid untuk meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Kemudian saya berkolaborasi dengan komunitas praktisi, seperti saya berkolaborasi dengan teman-teman di MGMP Pokja 4 Mapel Matematika. Saya berkolaborasi dengan teman-teman MGMP di Kabupaten Jepara, berkolaborasi dengan teman-teman di PGRI cabang Nalumsari, serta berkolaborasi dengan teman-teman di Kuaran Nalumsari. Kolaboratif dengan komite dan orang tua murid. Di sini saya berkolaborasi di dalam mengembangkan pendidikan murid di SMP Negeri 2 Nalumsari dengan cara saya memberikan pemaparan mengenai kurikulum merdeka kepada murid dan komite. Kemudian berkolaborasi dengan sejawat. Di sini saya berkolaborasi dengan teman-teman satu kantor di SMP Negeri 2 Nalumsari di dalam mengembangkan pendidikan di SMP 2 Nalumsari. Seperti saya memaparkan beberapa materi mengenai kurikulum merdeka, mengenai SKP, juga mengenai asesmen, dan kemudian juga memaparkan materi tentang P5 kepada teman-teman di SMP Negeri 2 Nalumsari. Kemudian nilai selanjutnya adalah inovatif. Sebagai seorang guru, saya harus selalu bersemangat dalam berinovasi agar dapat melaksanakan pembelajaran yang menuntun murid. Saya akan mencoba meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada murid. Gambaran kegiatan yang sudah mewujudkan nilai inovatif yang sudah saya lakukan adalah meningkatkan kemampuan pengembangan media pembelajaran. Di sini saya mengembangkan media pembelajaran berbasis IT, seperti saya menggunakan Canva, menggunakan PPT di dalam membuat bahan ajar. Kemudian meningkatkan kemampuan mengembangkan media pembelajaran, yaitu di sini saya menggunakan game, permainan. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, saya selalu menggunakan permainan maling dan polisi untuk menyelesaikan permasalahan, pemecahan, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kemudian meningkatkan kemampuan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat zaman pada murid. Murid sekarang lebih cenderung untuk memegang HP dan gadgetnya, sehingga saya melihat kecenderungan tersebut dengan memanfaatkan gadget untuk pembelajaran. Demikian pemaparan kami mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.